Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Heri Maroni. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk membuat model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya berikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, baik kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang melakukan refleksi terkait kemampuan sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Saya kadang juga memaksa murid untuk mampu di bidang yang saya ajarkan, sehingga berpotensi pemberian tugas yang memberatkan siswa, materi yang terlalu padat, dan soal penilaian akhir pembelajaran yang terlalu banyak dan rumit, sehingga anak secara tidak sadar tertekan dan terpaksa. Perubahan pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. 3. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. 4. Mengenali karakteristik dan latar belakang siswa. 5. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan lakukan beberapa hal. 1. Pendidikan memerdekakan. 2. Pendidikan menuntun. 3. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang merdekakan membuat siswa belajar tanpa tertekan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa belajar. Pendidikan menuntun. Sebagai pendidik, tidak bisa memaksa kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat tertekan dalam belajar. Guru harus menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kodrat masing-masing. Oleh sebab itu, saya berusaha menuntun untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru sebagai model atau contoh yang selalu dilihat maupun ditiru oleh murid, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi ingarso suntolodo ing madya mangungkarso tut wuri handayani. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Tidak dipungkiri juga bahwa anak-anak memiliki kekurangan masing-masing. Tapi saya akan berusaha sepenuh hati untuk membimbing ke arah kodratnya. Saya juga sadar murid harus diajarkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak menikmati hidup sesuai zaman masing-masing.
Seperti sekarang ini sudah memasuki zaman abad 21 berbasis IT. Kita sebagai pendidik harus menyajikan berbagai media pembelajaran berbasis IT yang menyenangkan dan membuat murid merdeka, selamat, dan bahagia. Bapak dan Ibu yang luar biasa, teruslah bergerak, mari mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.